Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Dinanda I Putri Guritno dengan NIM 221218463, 2 Dea Zahra dengan NIM 221218464, 3 Nur Adira Priyawina dengan NIM 221218467, 4 Rahmawati Ayu Afifa dengan NIM 221218469. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siklus pengeluaran. Baik, untuk siklus pengeluaran terdapat 3 aktivitas. Yang pertama, pemesanan barang, supplies dan jasa. Yang kedua, penerimaan dan penyimpanan barang. Yang ketiga, pelunasan pembelian. Dari setiap aktivitas ini terdapat ancaman dan pengendalian. Untuk aktivitas yang pertama, yaitu pemesanan barang, supplies dan jasa, terdapat ancaman. Yang pertama, kehabisan atau kelebihan inventory. Kedua, pemesanan barang yang tidak diperlukan. Tiga, pembelian barang pada harga yang terlalu mahal. Empat, pembelian barang dengan kualitas rendah. Lima, pembelian dari pemasok tidak sah. Enam, kickbacks. Tujuh, ADI, trade relate to purchase of service. Nah, dari ancaman yang pertama yaitu kehabisan atau kelebihan barang inventory. Inventory yang dimaksud di sini adalah persediaan. Ini terdapat pengendalian dari ancaman yang tersebut. Yang pertama, pengendalian persediaan dan sistem peramalan penjualan yang akurat. Kedua, menggunakan metode perpetual atau metode pencatatan yang dilakukan setiap waktunya disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi. Yang ketiga yaitu laporan kinerja pemasok yang menekankan penyimpanan dalam kualitas, harga, dan pengiriman tepat waktu. Yang keempat adalah sistem informasi akuntansi online untuk mencatat perubahan dan persediaan seketika atau real time. Jadi sistem informasi akuntansi ini harus selalu update mengenai persediaan barang yang ada di gudang, yaitu pengeluaran dan adanya barang masuk, sehingga setiap departemen dapat memantau untuk kebutuhannya masing-masing. Yang kelima yaitu penggunaan teknologi kode bar untuk memperbaiki ketelitian, dan yang keenam yaitu perhitungan persediaan fisik periodik untuk menguji akurasi catatan. Jadi ada waktunya terjadi sinkronasi mengenai catatan, persediaan, dan updatean dalam sistem informasi akuntansi. Untuk aktivitas yang ancaman yang kedua, yaitu pemesanan barang yang tidak dibutuhkan. Bisa dilakukan pengendalian dengan merancang sistem informasi akuntansi untuk mengintegrasikan database unit-unit organisasi dan membuat laporan yang menghubungkan antara nama barang dan nomor barang. Ancaman yang ketiga yaitu pembelian dengan kualitas rendah. Bisa dilakukan pengendalian dengan membuat daftar pemasok yang dikenal selalu menjaga kualitas barang. 2. Mengkaji ulang order pembelian untuk menjamin penggunaan daftar pemasok. 3. Melacak dan mengkaji ulang kinerja pemasok. Dan yang keempat yaitu menetapkan manajer pembelian untuk bertanggung jawab terhadap jumlah kos pembelian, termasuk biaya pengerjaan ulang dan biaya sisa bahan. Baik untuk aktivitas yang keempat yaitu pembelian barang pada harga lebih mahal. Bisa dilakukan pengendalian dengan yang pertama membuat daftar harga untuk barang yang sering dibeli, disimpan dalam file induk dan dikonsultasikan. Jadi fungsinya setiap perusahaan harus memiliki daftar harga untuk barang yang dibeli, yaitu kita dapat membandingkan harga dari barang yang sama sehingga kita dapat membuat keputusan. Kita dapat melakukan pembelian barang pada toko atau perusahaan yang mana. Yang kedua yaitu harga barang yang berharga rendah ditentukan dari katalog. Pengendalian yang ketiga dapat dilakukan dengan untuk produk khusus dan berharga mahal, pembelian dilakukan melalui proses penawaran. Jadi sebelum kita melakukan pembelian terhadap barang yang mahal, kita dapat melakukan penawaran terdahulu pada perusahaan yang akan kita beli barangnya.
Yang keempat, yaitu order pembelian harus dikaji ulang untuk menjamin bahwa kebijakan manajemen telah diikuti. Yang kelima, pengendalian anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban harus dimanfaatkan untuk mempertanggungjawabkan kos persediaan yang terlalu besar dari yang seharusnya. Dan yang terakhir yaitu laporan kinerja harus menunjukkan elemen-elemen penyimpanan agar tetap ditindaklanjuti. Baik, selanjutnya ancaman yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nur Adira Priyawina. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ancaman kelima dari aktivitas pemesanan barang, supplies, dan jasa. Ancaman yang kelima adalah pembelian barang dari pemasok yang tidak sah. Dari ancaman tersebut, kita dapat mengendalikannya dengan cara yang pertama adalah mengkaji ulang order pembelian untuk mengetahui apakah pemasoknya ada dalam daftar pemasok atau tidak. Yang kedua adalah pembatasan akses ke daftar pemasok. Yang ketiga adalah secara periodik dilakukan kaji ulang daftar pemasok untuk mengetahui ada tidaknya pengubahan secara tidak sah. Dan yang keempat adalah bekerja sama dengan para pemasok untuk menggunakan kartu procurement untuk mengawasi manakah pemasok yang dapat menerima kartu tersebut. Selanjutnya adalah ancaman yang keenam, yaitu kickback. Kickback dapat kita sebut juga dengan suap. Dengan ancaman tersebut, kita dapat mengendalikannya dengan berbagai cara. Yang pertama adalah melarang petugas pembelian menerima hadiah dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah melatih karyawan untuk merespon secara tepat jika ada hadiah dari para pemasok. Yang ketiga adalah merotasi jabatan sehingga petugas pembelian yang sama tidak dapat bertransaksi dengan pemasok yang sama terlalu sering. Yang keempat adalah dilakukan audit kegiatan petugas pembelian. Yang kelima adalah mewajibkan cuti karyawan. Dan yang keenam adalah meminta petugas pembelian mengkaji ulang dan menandatangani laporan conflict of interest tahunan. Dan yang terakhir adalah memasukkan klausul yang mengizinkan audit pemasok dalam surat kontrak dengan para pemasok. Selanjutnya adalah ancaman yang ketujuh atau ancaman terakhir, yaitu EDI related threats. EDI related threats dapat kita sebut juga dengan peretasan atau pencurian data. Dari ancaman tersebut kita dapat mengendalikannya dengan berbagai cara. Yang pertama adalah akses ke sistem EDI harus dibatasi hanya untuk karyawan yang berhak mengaksesnya. Yang kedua adalah adanya prosedur untuk menguji dan mengesahkan transaksi EDI. Yang ketiga adalah sistem EDI harus mengirim pemberitahuan untuk setiap transaksi. Yang keempat adalah menyelenggarakan sebuah log untuk seluruh transaksi EDI yang dipelihara dan dikaji ulang oleh pihak lain yang independen. Yang kelima adalah menggunakan teknik enkripsi untuk menjaminnya privasi. Yang keenam adalah menggunakan digital signature untuk menjamin keaslian dan kesahan. Dan yang terakhir adalah perusahaan harus memiliki persetujuan antara pemasok dan perusahaan tentang penggunaan EDI. Lanjut. Oke, aktivitas yang kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang. Dalam aktivitas penerimaan dan penyimpanan barang, terdapat berbagai ancaman dan pengendaliannya. Ancaman yang pertama adalah penerimaan barang yang tidak dipesan. Ancaman tersebut dapat kita kendalikan dengan cara menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk menerima barang hanya jika ada tembusan order pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmawati. Ancaman yang kedua pada aktivitas penerimaan dan penyimpanan barang adalah kesalahan dalam penghitungan barang yang diterima.
Hal tersebut dapat dikendalikan dengan cara yang pertama menggunakan teknologi kode bar, yang kedua merancang formulir penerimaan sehingga karyawan tidak dapat melihat kuantitas yang dipesan atau bin copy, yang ketiga mewajibkan petugas penerimaan barang untuk menandatangani laporan pertanggungjawaban, yang keempat menawarkan bonus jika ada yang berhasil menemukan adanya perbedaan atau selisih. Lalu yang terakhir adalah meminta pengawas persediaan untuk menghitung ulang barang yang diterima dari bagian penerimaan barang. Kemudian ancaman yang ketiga yakni pencurian inventory. Hal ini dapat dikendalikan dengan yang pertama menyimpan barang di lokasi yang aman dengan pembatasan akses. Yang kedua, mendokumentasikan seluruh transfer barang antar unit organisasi seperti barang yang dipindah dari Departemen Penerimaan ke gudang dan barang yang dipindah dari gudang ke lantai produksi. Selanjutnya, penghitungan fisik barang secara periodik dan pembandingan dengan catatan. Untuk barang yang penting harus dihitung lebih sering. Selanjutnya, yang keempat adalah pemisahan tugas. Pemisahan antara karyawan yang memiliki akses fisik ke persediaan dengan karyawan yang menyelenggarakan catatan. Kemudian, pemisahan antara karyawan yang menjaga dan karyawan yang dapat memberikan otorisasi penyesuaian persediaan dengan karyawan yang bekerja dalam fungsi penerimaan dan pengiriman. Kemudian, aktivitas ketiga dalam siklus pengeluaran yakni pelunasan pembelian. Ancaman-ancaman yang terjadi pada pelunasan pembelian ada 6, yakni pertama, gagal menemukan kesalahan dalam faktur pembelian. Yang kedua, pembayaran yang tidak diterima. Yang ketiga, gagal memperoleh diskon. Yang keempat, pembayaran faktur yang sama 2 kali. Yang kelima, pencatatan dan pembukuan kesalahan keutang dagang. Lalu kemudian yang terakhir adalah penggelapan kas, cek, atau EFT. Untuk ancaman pertama, yakni gagal menemukan kesalahan dalam faktur pembelian, dapat dikendalikan dengan cara pemeriksaan akurasi perhitungan matematis dalam faktur. Lalu yang kedua, mendapatkan tanda terima dari pengguna kartu procurement dan lakukan pengujian terhadap akurasi laporan bulanan. Yang ketiga, faktur hanya dibayar jika ada yang tercantum sama dengan harga pada order pembelian. Selanjutnya, istilah yang digunakan dalam sistem pengiriman cukup rumit. Oleh karena itu, staf bagian penjualan harus memperoleh pelatihan yang memadai secara praktik dan istilah yang digunakan dalam sistem pengiriman. Yang terakhir adalah jika biaya pengiriman dibayar oleh pembeli, gunakan pengirim yang sama untuk memperoleh diskon. Untuk ancaman yang kedua, yaitu pembayaran barang yang tidak pernah diterima. Langkah-langkah pengendalian yang dapat dilakukan adalah membandingkan kuantitas dalam faktur dengan kuantitas dalam LPB. Yang kedua, faktur hanya dibayar jika harga yang tercantum sama dengan harga pada order pembelian. Selanjutnya, yang terakhir adalah untuk pembelian jasa, lakukan pengendalian anggaran dan kaji ulang terhadap pengeluaran departemen. Kemudian, ancaman yang ketiga adalah gagal memperoleh diskon. Nah, gagal memperoleh diskon ini dapat dikendalikan dengan cara mengarsipkan faktur urut tanggal jatuh tempo dan selalu memeriksanya setiap hari. Langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran arus kas untuk menentukan apakah perusahaan memiliki cukup arus kas untuk membayar utang dalam masa potongan. Untuk ancaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea, teman saya. Persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang ancaman pengendalian dari aktivitas ketiga, yaitu pelunasan pembelian. Untuk ancaman yang keempat, yaitu pembayaran faktur yang sama sebanyak 2 kali. Untuk pengendaliannya, yang pertama, menyetujui pembayaran faktur jika dilengkapi dengan paket voucher. Yang kedua, hanya membayar faktur asli. Yang ketiga, membatalkan faktur setelah dibayar. Dan pengendalian yang keempat yaitu menugaskan auditor intern dan atau konsultan membantu mendeteksi dan menemukan pembayaran yang berlebih. Untuk ancaman yang kelima yaitu pencatatan dan pembukuan kesalahan keutang usaha. Untuk pengendaliannya yang pertama bisa diterapkan pengendalian entry data dan pemrosesan, misalnya pembandingan selisih saldo utang sebelum dan setelah pemrosesan cek dengan jumlah faktur yang diproses. Pengendalian yang kedua bisa membandingkan saldo utang atau voucher yang belum dibayar dengan saldo buku besar utang.
Untuk ancaman yang keenam yaitu penggelapan kas, cek, dan EFT. Untuk pengendalian yang pertama bisa membatasi akses ke kas dan blanko cek. Yang kedua, cek bernomor urut, tercetak dan secara periodik ditunjukkan ke kas. Yang ketiga, untuk mencegah penyalahgunaan cek, gunakan pemisahan fungsi. Jika nilai cek melampaui jumlah tertentu, ditandatangani oleh 2 orang. Batasi akses ke daftar pemasok yang sah dan lakukan review dan berikan persetujuan setiap ada perubahan pada daftar tersebut. Batalkan dokumen dalam paket voucher jika pembayaran telah dilakukan. Buat rekonsiliasi bank oleh pihak yang independen atau internal auditing. Pengendalian yang keempat yaitu untuk mencegah pengubahan dan kesalahan cek. Pengendaliannya, gunakan mesin pelindung cek yang mencetak nilai rupiah, gunakan tinta yang sulit dihapus, gunakan cetak cek dalam kertas khusus atau watermarked paper, atur model penyetoran cek ke bank. Yang pertama bisa perusahaan akan menyerahkan daftar cek yang telah ditarik, dan yang kedua, bank hanya akan mencairkan cek yang tercantum dalam daftar tersebut. Lalu buatlah rekonsiliasi bank secepatnya. Untuk ancaman yang kelima yaitu jika dana kas kecil diperlukan. Untuk pengendalian yang kelima, maksudnya, jika dana kas kecil diperlukan, DKK harus ditandatangani atau ditangani oleh karyawan yang tidak menangani kas atau tanggung jawab akuntansi. DKK diselenggarakan dengan sistem dana tetap dan pengisian kembali dengan voucher. Voucher harus dibatalkan seketika DKK diisi kembali. Dilakukan perhitungan mendadak secara periodik dan petugas harus bertanggung jawab jika ada kekurangan kas kecil. Untuk pengendalian yang keenam, electronic funds transfer membutuhkan tambahan prosedur pengendalian sebagai pengendalian akses fisik dan logis yang ketat. Yang kedua, pengubahan password atau user ID secara berkala. Yang ketiga, transaksi harus dienkripsi. Yang keempat, transaksi harus diberi cap waktu dan diberi nomor. Yang kelima, kelompok pengawas memantau transaksi dan mengendalikan atau mengawasi EFT. Dan yang terakhir yaitu modul audit yang melekat dapat dimanfaatkan untuk memantau transaksi secara elektronis dan menandai hal-hal yang menyimpang. Mungkin sekian dari kami penjelasan tentang aktivitas dalam siklus pengeluaran serta ancaman dan pengendaliannya. Terima kasih. Apabila ada kurangnya dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.